Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan dari praktikum laju pertumbuhan populasi, yang mana tujuannya yaitu untuk mengetahui laju pertumbuhan populasi kutu beras pada berbagai media. Yang mana media dari praktikum ini yaitu yang pertama yaitu beras, yang kedua tepung beras, yang ketiga yaitu tepung kedelai, yang keempat tepung jagung, dan yang terakhir yaitu serbuk kayu. Baiklah, ada sedikit teori tentang laju pertumbuhan populasi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu populasi. Populasi adalah sekelompok individu yang menempati suatu tempat dan dalam waktu tertentu sehingga dia dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil. Kepadatan populasi suatu spesies di suatu tempat tidak pernah tetap. Selalu ada yang datang atau lahir dan imigrasi, dan ada yang pergi atau mati dan emigrasi. Kelahiran ditentukan oleh kapasitas organisme secara genetik untuk menghasilkan keturunan yang terkait dengan fekunditas dan fertilisasi. Faktor yang menentukan yang menghasilkan keturunan itu adalah lingkungan biotis dan ketersediaan bahan makanan serta tempat berlindung dan kemampuan atau kesanggupan bertemunya jantan dan betina. Baiklah, saya akan memperkenalkan alat dan bahan praktikum kita pada hari ini, yang mana pada praktikum laju pertumbuhan populasi. Di sini saya menggunakan beras medianya dan juga toples, lalu ada kutu beras. Saya akan menjelaskan bagaimana langkah kerja dari praktikum laju pertumbuhan populasi ini. Nah, langkah kerjanya pertama siapkan dan bahannya, kemudian ada di sini toples, masukkan tepung sebagai media tempat berkembangnya kutu beras. Kemudian di sini saya sudah koleksi 20 ekor kutu beras yang sudah saya tandai dengan tip X. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan kutu beras ke dalam media tepung. Nah, selanjutnya kita tutup dengan kain. Pengamatan ini dilakukan selama 2 minggu, di setiap hari. Jadi kita akan melihat nanti apakah adanya kutu beras yang mati atau mortalitas, atau kutu beras yang lahir atau natalitas, yang akan kita amati selama 2 minggu. Hanya itu. Jadi berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan mengenai laju pertumbuhan populasi ini, yaitu kembang beras yang biasanya hidup di beras apabila diberikan ekosistem yang berbeda, maka dia akan menunjukkan reaksi yang berbeda pula. Ada yang meningkat dan ada juga yang mengalami penurunan. Hal ini mungkin disebabkan karena jenis makanan yang diberikan. Populasi akan menunjukkan suatu peningkatan atau penyusutan secara terus-menerus, kecuali jika lingkungan berubah sangat cepat atau terjadi secara drastis. Pada umumnya, populasi ini akan menunjukkan perubahan yang stabil apabila lingkungan yang mendukung untuk kehidupan dari organisme ini. Di sini makanan yang cukup sangat diperlukan pada tingkat hidup yang aktif, terutama pada saat penetasan telur, berlanjut pada stadium larva, dan kadang-kadang pada tingkat setelah menjadi imago. Kembang beras ini sangat menyukai beras yang kasar untuk melakukan perkembangan. Jadi di sini kelahiran sangat mempengaruhi jumlah individu dalam populasi, sedangkan kematian mempengaruhi jumlah individu dalam populasi. Selain itu, faktor yang menentukan tinggi rendahnya populasi suatu organisme terdiri dari faktor internal, eksternal, dan makanan. Faktor eksternal serangga meliputi siklus hidup dan kepribadian. Siklus hidup yaitu lamanya waktu perkembangan dari serangga melalui telur hingga serangga tersebut meletakkan telur untuk pertama kali. Semakin pendek siklus hidup, maka perkembangan populasi serangga akan semakin cepat. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal ini terdiri dari lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Lingkungan biotik meliputi curah hujan, suhu, temperatur,
kelembaban dan lain-lain yang akan membatasi dan mendorong perkembangan dari populasi ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi pada laju pertumbuhan populasi ini yaitu siklus hidup, kepribadian, kondisi lingkungan eksternal seperti suhu, kelembaban, intensitas cahaya, dan tekanan udara serta dari sirkulasinya. Subscribe, notification, like, and share. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye bye.